Halo, bertemu kembali dengan channel Kang Hadi Mas. Hari ini saya akan membahas 4 pasukan elit yang mana merupakan pasukan andalan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Komando Pasukan Khusus. Komando Pasukan Khusus yang biasa disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 2. Tugas Kopassus pada ranah operasi militer perang OMP, diantaranya adalah direct action atau serangan langsung. Untuk menghancurkan instalasi vital dan logistik musuh. Combat SAR, anti-teror, Advance Combat Intelligence operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus pada operasi militer selain perang OMSP, diantaranya adalah humanitarian assistance, bantuan kemanusiaan, AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, sesuai permintaan perbantuan, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan ciri khas baret merah yang disematkan di kepalanya sehingga pasukan ini seringkali dijuluki sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto, berani, benar, berhasil. Dua. Korps Marinir. Korps Marinir Republik Indonesia, disingkat Kormari, juga dikenal sebagai Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut disingkat Kormar TNI AL, adalah sebuah unit pasukan tentara nasional Indonesia yang menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar strategis, pembinaan potensi maritim, serta pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi satuan marinir untuk menjadi kekuatan pertahanan keamanan dalam rangka operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Cikal bakal Korps Marinir bermula dari tanggal 15 November tahun 1945, di mana nama Korps Mariniers tercantum dalam Pangkalan 4 Alri Tegal sehingga tanggal ini dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir. Usai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 maka di seluruh pelosok Nusantara terbentuklah badan-badan perjuangan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan. Ciri khas baret ungu ini tentunya memiliki karisma tersendiri bagi Korps Marinir Indonesia. Selain itu, warna ungu juga diilhami oleh bunga bougainville, yang selalu gugur sebelum layu. Hal ini melambangkan pengabdian prajurit Korps Marinir selalu siap berkorban jiwa dan raga demi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komando Pasukan Gerak Cepat. Komando Pasukan Gerak Cepat disingkat Kopasgat, atau sebutan lainnya Korps Baret Jingga, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Pasgat diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando Parako, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya yaitu Satuan Tempur Negara. Sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala medan baik hutan, kota, rawa, sungai, laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Yang membedakannya adalah Kopasgat mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara OP3U, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Kopasgat bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan.
Pasgat sebagai pasukan matra udara selalu siap operasional dalam melaksanakan segala misi operasi militer perang maupun non-militer selain perang. Perebutan sasaran. Pertahanan objek strategis Angkatan Udara. Pertahanan udara. Operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Warna baret jingga Pasgat terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margahayu, Bandung, yaitu tempat pasukan komando ini dilatih. 4. Korps Brimob Polri. Korps Brigade Mobile atau sering disingkat Korps Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob menjadi penerus polisi istimewa yang dibentuk tanggal 16 April tahun 1944 yang merupakan korps tertua dalam tubuh Polri karena menjadi cikal bakal pembentukan institusi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan, SAR penyelamatan sandera, dan penjinakan bom EOD. Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, seringkali bersamaan dengan operasi militer. 1. Korps Brimob tergolong sebagai unit taktis polisi, Police Tactical Unit, PTU, dan secara operasional bersifat kesatuan senjata dan taktik khusus SWAT polisi, termasuk Densus 88 dan Gegana. Sebelum bernama Brimob, satuan ini pernah bernama Polisi Istimewa pada tahun-tahun 1944 sampai tahun 1946. Korps Brimob Polri terdiri dari dua cabang yaitu Gegana dan Pelopor. Gegana bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih spesifik seperti penjinakan bom, bom disposal, penanganan senjata KBR kimia, biologi, dan radioaktif, anti-teror, counter-terrorism, dan intelijensi. Sementara Pelopor bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih luas dan bersifat paramiliter seperti penanganan kerusuhan, huru-hara, riot control, pencarian dan penyelamatan, SAR pengamanan instalasi vital, dan operasi gerilya serta pertempuran hutan terbatas. Pada umumnya, kedua cabang ini sama-sama mempunyai kemampuan taktikal sebagai unit kepolisian khusus, kemampuan dalam tugas-tugas pembebasan sandera di area-area perkotaan, urban setting, penggerebekan anggota kriminal bersenjata seperti teroris atau separatis, dan operasi-operasi lainnya yang mendukung kinerja kesatuan-kesatuan kepolisian umum. Setiap Polda di Indonesia dan Mabes Polri memiliki unit pasukan Brimob. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.